Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afdalul Rahman, mahasiswa program studi pendidikan matematika. Bertemu lagi bersama saya pada mata kuliah sejarah dan filsafat matematika. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang apa saja penemuan matematika oleh tokoh yang mengkaji matematika pada pusat pembelajaran museum. Pada masa kejayaannya, Museum Alexandria bukan sekadar perpustakaan atau sekolah, melainkan pusat riset multidisiplin pertama dalam sejarah peradaban Barat. Didirikan oleh dinasti Ptolemy sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Institusi ini menarik para cendekiawan terbaik dari seluruh dunia Helenistik dengan fasilitas lengkap, kebebasan akademik, dan dukungan kerajaan. Disinilah tradisi intelektual Yunani bertemu dengan pengetahuan dari Mesir, Babilonia, dan Timur. Melahirkan terobosan-terobosan yang menjadi fondasi matematika dan sains modern. Jika Euclid meletakkan dasar geometri aksiomatik melalui Elements, maka 6 tokoh lainnya, yaitu Archimedes, Eratosthenes, Apollonius, Pappus, Claudius Ptolemy, dan Diophantus, memperluas cakrawala matematika ke berbagai arah. Mulai dari hitungan keliling bumi, teori irisan kerucut, model kosmos geosentris, hingga aljabar simbolik, dan persamaan Diophantin. Karya-karya mereka tidak hanya menentukan jalannya ilmu pengetahuan selama lebih dari 1000 tahun, tetapi juga menginspirasi para ilmuwan Renaissance seperti Kopernikus, Galileo, dan Descartes. Berikut adalah uraian mendalam tentang kontribusi masing-masing tokoh tersebut. Pertama, Euclid, yang hidup sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Penemuannya yaitu Elements, 13 buku, yang membahas tentang kompilasi dan sistematisasi geometri Yunani, yaitu mengorganisir fakta-fakta matematika dari Thales hingga zamannya ke dalam sistem deduktif yang logis. Pendekatan aksiomatik, yaitu menggunakan 5 postulat dan 5 konsep umum, aksioma, sebagai fondasi, lalu menurunkan 465 proposisi secara logis. Postulat kesejajaran, postulat 5, yaitu menyadari perlunya pernyataan eksplisit tentang garis sejajar, meskipun kontroversial. Selanjutnya, teorema-teorema dalam buku 1. Proposisi 4, sisi sudut sisi, yaitu kriteria kekongruenan segitiga. Proposisi 5, pons asinorum, yaitu dalam segitiga sama kaki, sudut alasnya sama besar. Proposisi 16, teorema sudut luar, yaitu sudut luar segitiga lebih besar dari sudut dalam yang berseberangan. Proposisi 27 sampai 29, yaitu teori garis sejajar, tanpa dan dengan postulat kesejajaran. Proposisi 32, yaitu jumlah sudut dalam segitiga, sama dengan 2 sudut siku-siku. Selanjutnya, buku 2, Aljabar Geometrik. Pertama, representasi bilangan sebagai ruas garis. Kedua, identitas aljabar dalam bentuk geometri, misalnya, A tambah B kuadrat, sama dengan A kuadrat tambah 2AB, tambah B kuadrat. Ketiga, penyelesaian persamaan kuadrat secara geometris, yaitu X kali X tambah A, sama dengan B kuadrat. X kali A kurang X, sama dengan B kuadrat. X kali X kurang A, sama dengan B kuadrat. Keempat, konstruksi bagian emas, golden section, melalui persamaan. X kali X tambah A, sama dengan A kuadrat. Selanjutnya, buku 4, konstruksi segi banyak beraturan, yaitu konstruksi segi 5 dan dekagon beraturan dalam lingkaran menggunakan bagian emas. Selanjutnya, buku 6, teorema Pitagoras versi kesebangunan. Pertama, menggunakan segitiga sebangun untuk membuktikan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kedua, 95 latihan geometri. Ketiga, conic sections, yaitu fondasi irisan kerucut. Dokumen ini telah hilang. Keempat, poris, yaitu geometri tingkat lanjut, mungkin merupakan cikal bakal geometri analitik. Dokumen ini telah hilang. Selanjutnya, bukti teorema Pitagoras, proposisi 47, buku 1. Yaitu, bukti geometris dengan persegi, pada sisi-sisi segitiga siku-siku. Meskipun disebut rumit,
oleh Schopenhauer, ini adalah bukti klasik yang bertahan lama. Kedua, Archimedes dari Syracuse, hidup sekitar tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Archimedes dijuluki sebagai bapak sains eksperimental. Adapun penemuannya yaitu, pertama, geometri dan mekanika. Menemukan teorema fundamental tentang pusat gravitasi pada bangun datar dan benda padat, dan mengembangkan teori tuas yang ketat. Kedua, statika dan hidrostatika. Dikenal sebagai pendiri kedua bidang ini. Prinsip Archimedes tentang daya apung ketika ia berlari telanjang dari bak mandi sambil berteriak, "Eureka!" adalah penemuan terkenalnya. Ketiga, lingkaran dan V. Dalam karya pengukuran lingkaran, ia membuktikan bahwa luas lingkaran sama dengan VR pangkat 2 dan memberikan perhitungan V yang sangat akurat, yaitu antara 3 tambah 10/71 dan 3 tambah 1/7. Keempat, matematika tingkat lanjut. Karyanya, metode menjelaskan penggunaan mekanika untuk menemukan teorema geometris, dan ia juga menemukan 13 dari 14 bangun ruang semi beraturan, padatan Archimedes. Ketiga, Eratosthenes dari Kirene, hidup sekitar tahun 276 sampai dengan tahun 194 sebelum Masehi. Ia merupakan seorang kepala pustakawan di perpustakaan Alexandria. Adapun penemuannya yaitu, pertama, mengukur keliling bumi. Merupakan prestasinya yang paling monumental. Ia tahu bahwa, pada titik balik matahari musim panas di Chene, Aswan modern, matahari tepat di atas kepala, dan tidak membuat bayangan. Di Alexandria pada saat yang sama, sebuah tongkat membuat bayangan, dengan sudut sekitar 7,2 derajat, atau 1/50 lingkaran. Dengan menyewa seorang profesional untuk mengukur jarak, antara Chene dan Alexandria, yaitu sekitar 5.000 stadia, ia menghitung keliling bumi, sekitar 250.000 stadia. Perhitungan yang sangat akurat untuk zamannya. Kedua, saringan Eratosthenes. Mengembangkan algoritma sederhana, namun cerdik untuk mengidentifikasi bilangan prima. Metode ini masih diajarkan dalam teori bilangan hingga saat ini. Ketiga, geografi. Ia menciptakan sistem garis lintang dan garis bujur untuk peta dunia, dan menulis buku Geographica, yang menjadi fondasi geografi matematis. Selanjutnya, Apollonius dari Perga, hidup sekitar tahun 262 sampai dengan 190 sebelum Masehi. Ia merupakan seorang ahli geometri besar. Adapun penemuannya yaitu, pertama, irisan kerucut. Karya monumentalnya, Conics, dalam 8 buku, 7 diantaranya masih ada, menyelidiki sifat-sifat matematis dari lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Ia adalah orang yang memperkenalkan istilah elips, parabola, dan hiperbola. Kedua, astronomi dan sistem episiklik. Ia mengembangkan model geometris untuk menjelaskan gerakan planet yang tampak tidak beraturan dengan menggunakan lingkaran-lingkaran eksentrik yang kemudian disempurnakan oleh Ptolemy. Selanjutnya, Pappus dari Alexandria, hidup sekitar tahun 290 sampai dengan 350 Masehi. Ia disebut sebagai raksasa matematika terakhir zaman kuno. Karyanya Mathematical Collection, atau Synagogue, adalah kompendium raksasa yang merangkum, mengomentari, dan melengkapi karya-karya para pendahulunya, yaitu Euclid, Archimedes, Apollonius, Ptolemy. Adapun penemuannya yaitu, pertama, teorema pusat massa, atau teorema Pappus-Guldin. Ia menemukan teorema yang menghubungkan luas permukaan, atau volume benda putar, dengan pusat massa kurva, atau bidang yang diputar. Kedua, teori heksagon, atau teorema Pappus. Teorema dalam geometri proyektif yang terkenal, yaitu, jika titik A, B, dan C pada satu garis, dan A aksen, B aksen, dan C aksen pada garis lain, maka titik potong AB aksen, dan A aksen B, AC aksen, dan A aksen C, serta BC aksen, dan B aksen C adalah segaris. Penemuannya merupakan jembatan ke matematika modern. Masalah Pappus, tentang lokus titik yang memenuhi rasio tertentu, terhadap beberapa garis lurus, merupakan inspirasi langsung bagi René Descartes untuk menciptakan geometri analitik pada abad ke-17. Selanjutnya, Claudius Ptolemy, hidup sekitar tahun 100 sampai dengan 170 Masehi. Adapun penemuannya yaitu, pertama, astronomi atau Almagest.
Karya dalam 13 buku ini merupakan ensiklopedia astronomi zaman kuno. Ia menyusun model geosentris, Ptolemaic, di mana bumi sebagai pusat alam semesta, dikelilingi oleh planet-planet yang bergerak dalam lingkaran sempurna, dan lingkaran kecil, episiklik. Model ini digunakan selama 1400 tahun. Kedua, geografi atau geografia. Mengkompilasi pengetahuan geografis dunia Romawi. Buku ini berisi petunjuk untuk membuat peta dunia, koordinat berdasarkan lintang dan bujur, serta proyeksi peta. Buku ini menjadi landasan kartografi selama Renaissance. Ketiga, optik atau optica. Karyanya tentang cahaya dan penglihatan, memberikan kontribusi penting pada studi tentang pembiasan dan pantulan. Selanjutnya, Diophantus dari Alexandria, hidup sekitar tahun 200 sampai dengan 284 Masehi. Diophantus dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Adapun penemuannya yaitu, pertama, aritmetika atau aritmetica. Karyanya yang paling terkenal adalah Risalah tentang teori bilangan dan pemecahan persamaan aljabar. Dari 13 buku asli, hanya 6 yang selamat. Kedua, notasi sinkopasi. Ia adalah di antara yang pertama, memperkenalkan bentuk singkatan simbolis ke dalam persamaan aljabar, seperti stigma, untuk angka yang tidak diketahui, yang merupakan langkah besar dari metode geometris Euclid menuju aljabar simbolik. Ketiga, persamaan Diophantin. Ia meneliti persamaan polinomial, yang solusinya harus berupa bilangan rasional. Jenis persamaan ini kemudian dikenal sebagai persamaan Diophantin. Contoh terkenal yaitu, X pangkat 2, tambah Y pangkat 2, sama dengan Z pangkat 2. Demikianlah pembahasan tentang penemuan matematika oleh tokoh yang mengkaji matematika pada Pusat Pembelajaran Museum. Adapun sumber utama pada video ini yaitu Buku Sejarah dan Filsafat Matematika, edisi 1, tahun 2014, terbitan Universitas Terbuka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.